Pada semester ini, saya bertemu lagi dengan kalian di kelas Internal Relation. Dan ini adalah pertemuan kita yang pertama untuk kelas Internal Relation ini. Nah, di pertemuan pertama ini saya akan jelaskan dulu dalam satu semester ini rencana perkuliahan kita berjalannya akan seperti apa. Termasuk buku referensi yang akan digunakan apa saja. Nah, oke. Kira-kira ini pembahasan kita hari ini. Mulai dari jadwal perkuliahan terlebih dulu, kemudian buku referensi yang kita gunakan, kemudian juga gambaran secara ringkas mata kuliah ini seperti apa, sampai pada nanti rencana kita untuk ujian tengah semester itu kita akan buat apa, sampai kita singgung sedikit tentang magang industri. Nah, di bagian akhir, saya akan singgung sedikit tentang internal relation itu sebenarnya definisi dasarnya itu seperti apa. Jadi, biar nanti ketika minggu depan kita mulai masuk materi, kalian ada gambaran dulu. Internal relation itu yang dibahas ternyata seperti ini. Oke, kita mulai dari yang pertama, tentang perkuliahan. Jadwal perkuliahan kita akan mengadakan di hari Rabu jam 10:15 sampai selesai. Kemudian seperti biasa kita menggunakan Google Classroom. Kita akan banyak diskusi dan ada pembahasan tentang studi kasus di sana. Nah, untuk semester ini semester yang sedikit spesial ya. Jadi, untuk pertemuan pertama sampai ke-7 akan ada materi di kelas. Sampai nanti pertemuan ke-8 itu kalian ujian tengah semester. Kemudian untuk pertemuan ke-9 sampai dengan ujian akhir nanti, nah, ada rencana dari sekolah vokasi bahwa untuk mahasiswa semester 4 ini akan melaksanakan magang industri. Nah, ini yang harus kalian persiapkan juga dari sekarang untuk magang industri ini. Nanti kita akan bahas sedikit tentang magang industri. Oke, kemudian untuk presensi, nah, presensi itu saya buka dari pukul 10:30 sampai jam 8 malam. Nah, silakan gunakan rentan waktu ini untuk presensi, karena rentan waktunya cukup panjang. Jadi harapan saya juga kalian bisa memanage waktu dengan baik, kapan harus presensi. Kemudian kalau ada kendala dengan sistem untuk presensi, saya kira kalau waktunya panjang seperti ini bisa untuk antisipasi juga ya. Bisa misalkan minta tolong teman untuk login lewat SSO, atau mungkin kalau pulsanya habis bisa punya waktu buat beli duluan. Oke. Kemudian saya ingatkan lagi, batas presensi atau batas absen itu adalah 3 kali. Lebih dari 3 kali kalian tidak absen di OCW, itu nanti secara otomatis nilai tidak akan bisa di-input. Jadi, kami dari tim dosen pun, kalau kalian itu absennya lebih dari 3 kali, itu kita sudah secara otomatis tidak bisa memasukkan nilai kalian. Jadi, ini yang memang mulai dari semester ini, di semua kelas saya ingetin lagi, tolong presensinya diperhatikan. Karena itu sudah terintegrasi secara langsung dengan Siakat. Oke, next kita lihat tentang buku referensinya. Ini adalah buku referensi yang akan kita gunakan. Rata-rata kita gunakan buku-buku yang ada hubungannya dengan komunikasi organisasi, karena memang mata kuliah ini masih ada kaitannya ya dengan komunikasi organisasi. Tapi ada juga buku tentang PR writing. Oke, jadi kira-kira ini adalah 4 buku yang kita gunakan. Bukunya bisa kalian cari e-booknya via online, di Google pasti ada. Kalau yang komunikasi organisasi, nah ini buku wajibnya semua orang yang belajar komunikasi organisasi. Ini pasti mudah dicari juga. Oke, next, setelah buku referensi, kita akan lihat gambaran mata kuliah. Oke,
Di mata kuliah internal relation ini sebenarnya yang kalian pelajari nanti apa sih? Oke, di mata kuliah internal relation ini kalian akan belajar tentang cara-cara yang harus dilakukan oleh seorang PR untuk menjembatani antara top manajemen dengan karyawan, sehingga PR ini menemukan strategi dan langkah yang tepat untuk membangun suasana internal yang harmonis sehingga tercapai tujuan visi misi perusahaan ataupun performa organisasi juga dapat meningkat. Jadi istilahnya di mata kuliah internal relation ini kalian sebagai PR itu harus menemukan cara untuk menjembatani antara top manajemen dengan karyawan sehingga antara kedua pihak ini muncul suasana yang sehati sejiwa, seia sekata untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, apa yang diharapkan oleh organisasi atau top manajemen itu dipahami oleh karyawan, sebaliknya dari top manajemen itu juga bisa memahami apa yang menjadi harapan dari karyawan atau lini manajer yang ada di bawahnya. Oke, sehingga dari penjabaran tentang gambaran mata kuliah tadi, pokok pembahasan dalam mata kuliah ini akan berkaitan tentang bagaimana PR itu melakukan manajemen relasi antara top manajemen dengan bawahannya. Kemudian juga bagaimana PR itu mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Jadi dalam mata kuliah ini selain kalian itu belajar tentang strategi komunikasinya untuk menjembatani dua pihak ini, kalian juga akan belajar tentang bagaimana kalian itu sebagai orang yang menjembatani dua pihak ini selain bisa menyatukan juga bisa menghidupkan. Oke, jadi kita juga akan belajar tentang bagaimana memberikan motivasi, terus kemudian tentang reward kepada karyawan. Itu juga jadi pembahasan kita nanti. Karena memang ini salah satu pembahasan penting yang harus kalian pelajari dalam mata kuliah internal relation, dan ini sangat berguna untuk karir kalian ke depan nanti ketika kalian masuk di dunia kerja. Oke, next dari gambaran mata kuliah kita akan lihat nanti rencana UTS kita akan seperti apa. Nah, rencana saya untuk UTS nanti kalian akan membuat tugas secara kelompok. Kelompoknya nanti kita tentukan jumlahnya belakangan. Kemudian apa sih yang harus kalian kerjakan nanti? Nah, rencana untuk ujian tengah semester nanti saya ingin kalian itu mengumpulkan informasi, bisa itu lewat wawancara dengan orang-orang di sekitar. Maksudnya orang-orang terdekat di sekitar kalian itu bisa misalkan orang tua, atau misalkan saudara, atau misalkan kakak tingkat juga bisa. Kemudian kalian bertanya kepada mereka bagaimana pengalaman mereka selama bekerja. Jadi kalian bisa menggali selama bekerja itu relasinya orang-orang yang kalian wawancarai dengan tempat kerjanya itu seperti apa. Jadi misalkan kalian menggali ketika bapak atau ibu bekerja itu dari atasan memberikan reward nggak ya? Kemudian kalau orang kerja itu punya kesempatan untuk ngobrol santai dengan atasannya nggak ya? Nah, ini yang mungkin bisa kalian gali sehingga kalian tuh dapat gambaran situasi dunia kerja dan dunia formal itu seperti apa. Kemudian dari pengalaman yang mereka ceritakan, kalian analisis dengan konsep-konsep interpersonal. Jadi kalian bisa ngelihat apakah komunikasi antara atasan dengan bawahannya sudah berjalan lancar. Kemudian apakah dari perusahaannya memahami dengan baik bahwa perlu ada strategi untuk mengembangkan hubungan yang dinamis antar setiap lini dalam perusahaan. Nah, ini nanti yang akan menjadi tugas kalian pada
UTS atau ujian tengah semester. Nah, dari rencana penugasan UTS, sekarang kita beralih ke magang industri. Nah, saya singgung sedikit tentang magang industri. Mungkin ini di mata kuliah sebelumnya sudah ada dosen yang pernah menyinggung ini. Jadi, mulai semester ini, sekolah vokasi itu punya program bahwa mahasiswa di semester 4 akan magang, lamanya sekitar 1-2 bulan, dan ini magangnya akan berkelompok. Satu kelompok itu kurang lebih ada 10 orang, akan magang di satu perusahaan yang sama dan pada waktu yang sama. Nah, mekanisme pelaksanaannya seperti apa? Nah, ini yang sedang disusun secara lebih rinci oleh tim dari sekolah vokasi dan tim dari Prodi D3 Komunikasi Terapan. Nah, untuk pelaksanaan realnya sendiri itu akan dilaksanakan setelah UTS sampai nanti pertemuan ke-16 atau waktu ujian akhir. Jadi pada magang industri itu kalian akan punya satu dosen yang mengajar kalian di perusahaan itu. Jadi istilah kata kalian tuh belajar secara langsung, secara realnya di dunia nyata. Praktek kehumasan di dunia nyata itu seperti apa sih? Dan langsung dari orang yang berkecimpung di sana. Langsung dari praktisi PR-nya. Nah, itu tujuannya. Jadi biar dari magang industri ini kalian tahu pelaksanaan pekerjaan PR secara real itu seperti apa. Oke. Dari penjelasan tentang magang industri, kita lihat sedikit ya tentang internal relation itu konsepnya seperti apa. Oke. Jadi, inti dari internal relation itu adalah tentang memastikan informasi dari top manajemen itu diterima dengan tepat dan akurat oleh manajer maupun staf di setiap lini pada sebuah organisasi. Jadi, informasi di sini nggak hanya berita, tapi juga mungkin harapannya manajemen, kemudian rencana pengembangannya top manajemen, kemudian program-program yang ingin dikembangkan oleh top manajemen untuk karyawan dari skala lini. Nah, ini bagaimana informasi seperti ini bisa sampai ke skala lini dengan tepat dan akurat. Jadi informasi yang diberikan dari atas sampai ke bawah itu infonya sama. Intinya sebenarnya ini. Kemudian yang lain juga bahwa dengan internal relation itu juga tercipta relasi yang harmonis antar setiap lini di perusahaan. Jadi intinya internal relation itu berkaitan dengan dua hal ini. Memastikan bahwa informasi itu dari atas tersebar ke segala lini dengan tepat dan akurat. Jadi infonya nggak ada yang dipotong, nggak ada yang ditambahin, nggak ada yang diedit. Kemudian juga relasi antar lini di internal perusahaan itu dapat tercipta dengan harmonis. Nah, kenapa ini harus menjadi perhatian? Karena satu, semakin tinggi level dari pemberi informasi itu, akan semakin tinggi pula tantangan untuk yang dihadapi untuk memastikan informasi yang diterima itu tersebar dengan baik dan akurat. Jadi misalkan kalau CEO atau direktur utama misalkan dia punya program untuk karyawan level paling rendah gitu. Nah, karena dia levelnya sudah tinggi, otomatis mungkin dia akan mengalami kesulitan untuk ngecek langsung ke bawah, tanya satu-satu sama karyawan yang levelnya paling rendah. Kalau misalkan karyawannya ada 100 kan dia juga susah kan, harus nanyain satu-satu, kamu udah tahu ini belum, udah tahu ini belum. Nah, ketika levelnya semakin tinggi dan informasi itu harus menyasar segala lini sampai lini yang paling rendah. Nah, ini adalah kendala yang dialami oleh level top management. Dia akan mengalami kendala gimana saya tahu informasi atau kebijakan yang saya buat itu sudah diterima dengan baik dan akurat oleh
segala lini, termasuk lini yang paling bawah. Nah, inilah yang menjadi salah satu pembahasan untuk internal relation. Nah, kemudian ketika dalam internal relation itu intinya adalah bagaimana memastikan informasi dari ke atas turun sampai ke lini yang paling bawah dengan akurat. Kemudian juga tercipta relasi yang harmonis antar setiap lini di internal perusahaan. Peran PR itu sebenarnya dalam hal ini apa sih? Oke, peran PR di sini itu menjadi jembatan di sektor internal supaya informasi itu tersampaikan dengan akurat. Sebaliknya, informasi yang dari arus bawah itu juga tersampaikan dengan ke atas itu dengan akurat. Jadi menjadi jembatan biar tidak hanya dari top manajemen ke bawah yang informasinya tersampaikan dengan akurat, tapi juga dari karyawan atau dari lini paling bawah, harapan dan keinginan mereka itu tersampaikan dengan baik sampai ke level top manajemen. Nah, untuk memahami atau menjembatani dua pihak ini, maka yang namanya PR itu perlu mempelajari beberapa hal. Yang pertama, strategi komunikasi dengan kedua belah pihak. Kemudian juga karena PR ini menjadi jembatan antara kedua belah pihak dan juga staf dari semua lini, jadi otomatis PR itu harus belajar juga tentang strategi untuk memanage konflik. Ketika ada konflik yang terjadi di internal perusahaan, PR itu harus menemukan strategi bagaimana cara untuk mengkomunikasikannya, kemudian membuat konflik yang terjadi ini terselesaikan dan relasi antar lini dan antara semua orang di internal perusahaan itu kembali seperti semula. Nah, selain strategi komunikasi dan memanage konflik, peran PR dalam internal relation ini juga untuk menemukan cara atau mengembangkan cara bagaimana sih untuk mengembangkan relasi antara kedua belah pihak ini. Jadi, tidak hanya seia sekata, sehati sejiwa, tapi juga relasinya itu menjadi lebih harmonis. Kenapa mengembangkan relasi itu penting? Karena dengan relasi yang harmonis antara kedua belah pihak, nanti muaranya itu satu. Dari level karyawan, dari yang middle sampai yang paling bawah, ada rasa bahwa perusahaan itu memperhatikan. Kemudian akan muncul rasa bahwa dia bangga dengan perusahaan atau organisasi tempat dia bekerja atau berkarya. Ketika ada rasa bangga dengan organisasi atau perusahaan ini, nanti muara paling akhirnya itu satu. Ada citra perusahaan yang akan meningkat di mata karyawan. Nah, jadi semua yang kalian pelajari yang berkaitan dengan ruang lingkup PR itu nanti muaranya ujung-ujungnya pasti ke satu hal, untuk meningkatkan citra perusahaan, termasuk juga internal relation ini. Muara paling akhir dari internal relation ini nanti juga itu, untuk meningkatkan citra perusahaan di mata publik internalnya. Oke, sampai di sini gambaran singkat saya tentang mata kuliah internal relation, termasuk gambaran singkat tentang internal relation itu sendiri. Kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan dan kita akan kembali ke Google Classroom dan kita akan mulai diskusi. Terima kasih, selamat siang.